Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak. Benar ya. Jadi kalau Zoom ini ya edu kamera, jangan edu kamera. Kalau enggak siap edu kamera ya jangan kuliah gitu. Ya, Oke Pak. kan tuh Zoom. Masa masa dosanya hidup kamera, masa hidup kamera. Kalau enggak mau hidup kamera jangan kuliah enggak apa-apa kok. Kan? Kalau tidak yang kalau Zoom ini kan kalau tidak bicara matikan mikrofonnya, jangan banyak suara apa dari itu. Yang banyak kamera kami hidupkan. Ini balik agar matikan banyak mikrofon dihidupkan itu balik namanya. Ya disuruh hidupkan kamera sulit sulit benar mahasiswa. Kan bapak pakai bahasa Indonesia kan, kalau bahasa Inggris kan hidupkan kamera kan itu bahasa Indonesia tuh. Nah, jangan apapun di dosen bawa kamera hidupkan, jangan tidak bagus tuh. Itu udah jelek namanya. Kalau dimarah buat kamera itu jelek namanya tuh. Semua tuh kena marah buat hidupkan. Itu udah jelek. Udah yang bagus tuh sadar diri ini kuliah kan gitu. Ada perintahnya hidupkan kamera itu kamera gitu kan. Jangan apa-apa dimarah baru lagi kamera. Yang tidak hidup kamera berarti tidak masuk ya. Jadi sini masuk empat orang ya nih. Empat orang yang masuk nih. Satu, dua, tiga, empat. Yang tidak ada kamera itu berarti alpha ya. Gitu. Itu aturan main yang Zoom itu ya. Anda pernah enggak kalau original Zoom itu? Kalau buat matematika itu bisa kemana-mana tuh, bisa video lah. Tapi online tuh online, tapi tidur orang yang pelajaran ya. Jadi itu kasih nama siapa ya, jadi mereka kenapa ada kuliah kan, nah, online begini kan kalau nggak di kampus itu ini ya, bapak nggak tahu nih LC Barbaro ini nggak masuk ya. Apa yang nggak ada muncul ya, nggak masuk ya, Pak catat nih ya, Pak catat ya. Pak, izin lagi di jalan, Pak. Ya, kan kuliah hari ini kok jalan bapak aja Pak catat. Lagi mau pergi ke ini, Pak, antar adek ke gereja. Oke, pada sore ini akan ini pertemuan pertama manajemen pemasaran kan bapak sudah posting tuh kan di grup soal pemasaran yang harus dijawab pada hari ini kan. Ya kan udah dijawab kan? Tadi pagi Bapak ada posting ya kan? Nah, itu ada videonya, itu tinggal klik ya di video itu langsung 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 bisa nonton kan? Kalau buka ya pakai laptop, kalau pakai HP enggak tuh bisa buka pakai HP. Kalau udah langsung. Kalau pakai laptop bisa buka tuh ya. Ada linknya. Kalau ada warna hijau tuh klik ya, itu akan terbuka, tuh kan? Ya kan? Nah, sudah apa ada sudah menjawab? Sudah mengerjakannya? Halo? Ini apakah pada bisu semua ditanya dan jawab? Kalau untuk pertanyaan yang di nomor satu itu Pak, bisa kita jawab Pak. Tapi kalau dari video itu durasinya kan 57 menit tuh Pak. Terus Nah itu tadi belum selesai ditonton gitu Pak. kan dari pagi Karena bro. tadi kan, jadi tadi itu kan ada mata kuliah yang lain juga Pak. Putus-putus, dapat buka web, dapat beberapa pertanyaan yang bisa kita Jawab. cari itu aja sih Pak. Sebenarnya itu videonya teman tonton tuh videonya. Ya, itu video tonton videonya ya. Kalau yang atas tuh kan yang sifat soal itu kan bisa di Google. Video kan banyak ilmunya tuh kan. Itu lihat pertama. Yang lain udah jawab belum? Apa dosen yang Ya lain Pak. juga pakai Zoom semuanya tadi? Dosen yang pakai Zoom enggak? Dosen yang lain pakai Zoom atau gimana? Dosen yang lain tadi pakai pakai Zoom atau gimana? Iya Pak, pakai Google Meet Pak. Google Meet. Iya. Siapa tuh? Saya Pak Zulfiwan Oh, dan Bu Bina Pak. pakai Google Meet ya? Iya Pak. Pakai Zoom. Ya lah. Jadi
itu nanti kita tonton, nanti ada buka soalnya kan, buahnya nanti ada buat video record kan, ya nanti Iya, ada video record selama ada waktu. Ya yang penting sekarang ini anda apa yang anda bisa jawab, jawab gitu ya, ya kan? Ya apa tuh pemasaran kan gitu. Ini ada arti ini ini mana ada arti hilang ya. Jadi ada beberapa soal. Nah, silakan siapa yang bisa menjawab soal pertama. Apa tuh pemasaran? Ya, silakan. Yang bisa jawab, Izin, Pak. mikrofonnya hidupkan ya. Nah, yang lain matikan itu caranya. Oke, silakan. Pak Mas Hermanto ya menjawab. Izin, Pak. Silakan. Hermanto, Silakan. terkait dengan pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas mempercepat perpindahan barang maupun jasa yang dijual dari produsen ataupun distributor hingga ke tangan konsumen, Pak. Jadi terus kenapa mahasiswa perlu mempelajari pemasaran? Pemasaran perlu dipelajari karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan produk baru yang inovatif. Produk baru yang banyak memberikan konsumen banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dikenal hingga saat ini. Antara lain ada iklan, internet, MLM, branding. Iklan adalah jenis pemasaran paling umum dan mudah ditemui. Iklan adalah strategi pemasaran berbayar yang menggunakan beragam media yang meliputi televisi, surat kabar, radio, media daring, hingga billboard. Kedua, internet. Pemasaran via internet mulai populer sejak era digital. Biasanya pemasaran ini dilakukan dengan beriklan melalui website, mesin pencari, media online, hingga media sosial. MLM atau multi-level marketing adalah pemasaran dengan menjaring konsumen dari penjual langsung dan biasanya menerapkan sistem berjenjang. Seringkali metode MLM tak hanya menjual namun juga seringkali merekrut orang menjadi tenaga pemasaran. Branding pemasaran adalah metode untuk mengenalkan produk lebih dikenal masyarakat sebagai calon konsumen. Branding bisa dilakukan dengan beragam cara, seperti menjaga kualitas, layanan pasca penjualan, hingga logo. Nah, selanjutnya, oke. sekian Pak, makasih Pak. Oke, jadi itu Yang lain Pak. ya itu Mas Hermanto ya, sudah panjang lebar menceritakan apa tuh pemasaran, apa strategi pemasaran macam-macam tuh ya. Ada yang lain berpendapat silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan, Ram. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain lagi? Ada pendapat silakan. Nah, jadi sebenarnya banyak para pakar itu mendefinisikan pemasaran. Apa tuh pemasaran? Kalau Bu Kotor lagi itu kan Kotor panjang definisinya kan. Jadi kalau menurut Bapak suka menggunakan definisi pemasaran itu menurut Peter Drucker. Nah, apa kata Peter Drucker? Bahwa marketing is creating the customer. Ya. Marketing is creating the customer. Apa tuh pemasaran? Menurut Peter Drucker, pemasaran adalah menciptakan pelanggan. Nah, itu pemasaran. Ya kan? Singkat ya. Pertanyaan apa tuh pemasaran? Pemasaran adalah menciptakan pelanggan. Apapun usaha Anda, kalau enggak, apapun bisnis Anda, pasti tujuannya apa? Menciptakan pelanggan, gitu kan? Tanpa pelanggan bisa Anda tidak ada apa-apanya kan? Kata Peter itu marketing is creating the customer. Tapi kan itu tidak semudah yang dibicarakan. Nah, masalahnya kan bagaimana cara kita menciptakan pelanggan. Nah, itu dia kan. Kan itu. Bagaimana caranya kita, kalau Bapak Ibu punya usaha, punya perusahaan atau jadi manajer pemasaran, bagaimana cara Bapak Ibu itu menciptakan pelanggan. Yang penting kan? Kalau enggak, siapa bisa berdiskusi ini? Kalau Anda seorang pemasar, bagaimana cara Anda menciptakan pelanggan? Silakan diskusi.
bagaimana menciptakan pelanggan. Ini Anda katakan Anda punya bisnis nih, ada bisnis restoran, bisnis kuliner, bisnis apa properti dan sebagainya lah, ya. Bagaimana Anda menciptakan pelanggan? Silakan, sama pendapat. Jadi tidak textbook ini. Pendapat Anda gimana? Kalau Anda semua pengusaha, Anda pasti mau cari pelanggan. Bagaimana cara menciptakan pelanggan? Silakan. Siapa berpendapat? Ayo. Izin menjawab, Pak. Silakan Islam. Nah, untuk eh, menciptakan pelanggan tuh sebenarnya yang pertama tuh sebenarnya untuk usaha kita harus membuat usaha yang harus banyak diminati orang lah Pak. Seperti kayak kebutuhan pokok. Nah, kalau misal kita udah ada sebuah usaha itu, untuk kayak menciptakan pelanggan tuh kita harus memberikan kemudahan dan membuat pelanggan tuh kayak eh, berminat lah dan membuat pelanggan menarik buat pelanggan lah. Contohnya kayak kemudahan bertransaksi, penawaran menarik, Ya. lalu keuntungan timbal baliknya. Lalu kalau misalkan kayak kita usaha kayak misalkan contoh di bidang elektronik tuh Ya. kita lebih ke dengarkan kebutuhan dia dan memberikan solusi apa yang harus dicari. Lebih ke menjaga ini sih Pak ke pelanggan. Terima kasih Pak. Oke. Betul ya. Sekali lagi berpendapat silakan. Kan berpendapat, belajar berpendapat. Pak Irmanto silakan. Selain yang disampaikan Bang Islam tadi, yang perlu juga untuk menciptakan pelanggan, sebagai pengusaha kita harus mengatur cara berkomunikasi yang baik dan melayani sepenuh hati untuk menjaga loyalitas pelanggan agar tetap menjadi pelanggan. Itu kita bisa dengan membagikan reward atau hadiah dari setiap barang yang akan kita jual gitu. Yang lain silakan. Kayak Clara Safitri mana nih? Ayo, Fajila Aprilia, ayo Jiji. Yang berpendapat, yang jam. Pak, Silakan. Gimana? Kan izin menjawab Pak. silakan. Menurut saya itu kita dalam menciptakan konsumen, kita Pelanggan, consumption. menciptakan pelanggan dengan memperhatikan satu, seperti yang dikatakan Saudara Ilham tadi, mencari apa yang merupakan kebutuhan konsumen tersebut. Kedua, nah, salah satu strategi untuk mempertahankan sebuah usaha seperti yang dikatakan oleh Bang Hermanto tadi, yaitu kita membuat seperti membangun mitra kita terhadap pelanggan, bukan hanya sekedar penjual dan membeli saja untuk menghasilkan uang, tetapi bagaimana kita terhadap pelanggan juga membangun mitra, yaitu dengan memberikan reward kepada pelanggan kita. Nah, di situ kita melihat hubungan timbal balik terhadap si produsen dan pelanggan, yaitu harus tetap komunikatif, harus efektif, yaitu keselarasan antara produsen dan pelanggan. Terima kasih, Pak. Oke. Clara gimana Clara? Ada pendapat Clara? Clara Safitri. Kalau menurut saya, Silakan. untuk menciptakan atau membangun kepuasan pelanggan, yang pertama memberikan penawaran menarik, terus menjaga kualitas produk, tanamkan selalu nilai kejujuran, terus pelayanan yang prima. Terima kasih, Pak. Oke, Dayang Vivin ya. Gimana yang Vivin? Maaf Pak, ini LC Pak. Ngapa sih sama Dayang Vivin? Itu HP lagi nge-lag Pak. Gitu. Makanya tadi itu enggak bisa. Aku namanya kok beda dengan orang beda. Nah, ini dia. Lagi pakai HP kawan Pak. Oh iya kah? Iya. Mana Bapak tahu saya namanya siapa? Bapak yang lihat di layar nama itu Bapak sebutkan. Maaf Pak. Silakan. Kalau menurut saya Pak,
menjaga kualitas untuk menarik pelanggan ya Pak, Ya, menciptakan pelanggan. menciptakan pelanggan. Hmm. Untuk menciptakan pelanggan itu dibikin membuat adanya promosi dan menjaga kualitas barang. Mungkin itu saja Pak. Ya, oke, Bayu, mana Bayu? Mana gua ada wajah nih? Ini apa Bapak? Di kamera hidup tapi kenapa cuma ruangan rumah, ruangan kamar ya? Nih, gimana? Hah? Bayu, ada orang kan? Berarti enggak ada. Kalau ada pasti muncul dia. Nah, kan? Ini kadang-kadang kita kalau pengunjung ini maka harus kamera hidupkan kan? Di kamera itu berarti enggak ada. Terus Adi Saputra, silakan Adi Saputra. Jalan gak aja sih? Mas Adi jalan kan nih? Ya Pak, lagi di jalan Pak. Silakan. Tahu Pak. Kalau menurut saya untuk menjadi mendapatkan konsumen ya Pak. Ya, menciptakan pelanggan. Menciptakan pelanggan itu ya dengan cara tadi yang udah teman-teman utarakan ya, salah satunya kayak memberikan reward, memberikan service ke siapa? Ke pelanggan dengan baik agar mereka balik lagi sih Pak. Mereka jadi merasa nyaman pada tempat kita. Ya. Oke. Ini kalau yang pengguna Zoom siapa namanya ini? Pengguna Zoom, ha? Pengguna Zoom, Bapak enggak tahu siapa namanya? Weni Pak, Hah? Weni. Weni. Nah, gimana? Ya. Gimana Weni kok Tapi Weninya lagi di jalan Pak tadi. Oke. Jadi sebenarnya intinya tuh marketing itu creating the customer ya, menciptakan pelanggan. Jadi bagaimana cara menciptakan pelanggan itu ya pertama kita harus tahu apa tuh menciptakan produk yang bernilai kan. Nah, jadi apa tuh produk bernilai? Ini produk kita bernilai ya. Kalau produk kita tidak bernilai, pelanggan tidak akan tertarik untuk membeli, gitu kan? Nah, pelanggan tidak akan tercipta. Apa tuh produk bernilai? Produk itu produk yang dibuat sesuai dengan kebutuhan keinginan konsumen, gitu kan? Kan itu logikanya. Jadi pertama tadi kita bisa mengetahui apa kebutuhan konsumen dan apa keinginannya kan. Untuk mengetahui kebutuhan keinginan kita pakai riset pasar, gitu kan? Tanpa riset kita tidak tahu apa kebutuhan konsumen. Kita tidak tahu apa keinginan konsumen. Itu untuk mengetahui apa kebutuhan konsumen, apa keinginan konsumen kita lakukan riset pasar. Setelah kita mengetahui apa kebutuhan konsumen, kita mencoba memenuhi kebutuhan konsumen kan dengan cara menciptakan produk yang bernilai. Nah, dikatakan apa itu produk bernilai? Produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Itu namanya produk bernilai kan? Sudah. Buku pemasaran menurut orang ekonomi yang ngambil kuliah pemasaran itu bernilai daripada orang teknik tidak tertarik untuk membeli buku pemasaran karena bagi orang teknik itu tidak bernilai kan. Nah, jadi itu nilai itu bernilai. Kenapa saudara misalnya membeli sepatu merek ini? Ya, mungkin menurut saudara sepatu itu bernilai untuk Anda karena sesuai dengan keinginan Anda kan gitu kan. Apabila barang yang Anda butuh sesuai dengan keinginan Anda, itu namanya barang itu bernilai. Artinya bermanfaat. Itu kan? Ya kan? Itu bermanfaat. Nah, bermanfaat itu bernilai. Jadi kenapa Anda coba Bapak tanya ya? Kenapa Anda misalnya makan di restoran A? Kenapa? Pernah makan di restoran enggak? Kalau Pak Ermanto pernah makan di restoran? Nggak pernah Pak, makannya di rumah makan aja Pak. Oh, di rumah aja? Di rumah makan? Ya, rumah makan. Masih restoran rumah makan. Udah pernah makan di rumah makan? Iya Pak. Gimana itu? Ya, rumah makan ya kayak Alila. Yang paling disukai rumah makan mana? Di Tengkumar itu Pak juga Pak namanya Pak. Apa? Rumah makan. Di Tengkumar sih Pak. Rumah makan itu ya. Kenapa Bapak makan di sana? Apa? Karena ada tempat agak luas dan bisa anak-anak bisa main Pak. Nah. Karena suasana tempatnya Pak. Jadi tempatnya ya. Tempatnya. Jadi Bapak makan di sana itu kan lihat tempatnya ya. Luas, ada main, di makan sana enak. Walaupun rasa enak, enggak apa-apa ya enggak?
makanan relatif. Ayolah rasa tak enak kan kan gitu kan. Apa ini tempatnya luas, anak-anak main jadi makan sana gitu. Nah, kan gitu kan. Itu kesimpulan yang bisa ditarik kan. Nah, kenapa makan di sana? Kan beda-beda nih orang nih. Kalau makan di luar kan beda-beda. Ada yang makan di Sri Bento kan. Ada yang makan di Bebek Bujang, ada yang makan di mana? Kolam Singa dan sebagainya. Nah, kenapa makan di sana? Kenapa milih ini kayak gitu kan? Nah, itu namanya manfaat produk. Ya kan, itu katanya manfaat produk. Jadi produk itu ada manfaatnya kan. Kenapa Anda beli sepatu merek Adidas? Kenapa si B merek sepatu merek yang lain kan? Kenapa si C merek Buceri dan sebagainya? Kan karena itu manfaat. Orang membeli sepatu kan ada manfaat kan? Coba Bapak tanya, restoran itu menjual apa sih kira-kira itu? Apa yang dijual di restoran itu? Bertanya, apa yang dijual restoran? Coba. Apa itu yang dijual? Apa yang dijual restoran apa? Kira apa yang dijual restoran? Ayo silakan jawab. Yang dijual restoran itu apa? Jelas, Pak. Yang dijual restoran itu apa kira? Yang dijual restoran? Yang dijual Ambience, Pak. Makanan pokok. Makanan, ambience, suasana, sana. Memang restoran jual itu ya. makanan. Nah, terus? Izin menjawab. Ini Pak, apa? Pelayanan. Pelayanan lagi. Orang tahu pasti restoran itu jual makanan, pasti itu. Betul nggak? Ya apa ya, platingan. Nah? Platingan dari makanan tersebut. Terus? Bersihan. Rasa. Hanya itu rasa kan? Yang di restoran itu hanya rasa aja, ada yang lain kok. Ya Pak. Mana ada yang jual lain? Jadi restoran hanya menjual rasa pada konsumen. Ya kan? Ada yang lain. Tahu nggak? Sebagus apapun desain nasinya, lauknya bagus desain, tapi rasanya tidak enak, mau tidak makannya? Suka tidak Anda? Suka tidak? Enggak, Pak. Anda, Enggak, ya, Pak. rasa. Ya kan? Rasa itu namanya manfaat produk. Jadi konsumen itu menjual rasa. Kalau Anda punya restoran, Anda buka usaha restoran, Anda bisa menawarkan rasa yang lebih enak dari pesaing Anda yakin bahwa semua pelanggan akan datang ke tempat Anda kan? Betul nggak? Ya, kan? Ya Pak, karena rasa itu nomor satu Pak. Nah, makanya rasa, memang rasa, karena restoran itu menggunakan rasa. Ya kan? Iya Pak. Kalau itu, yang lain itu tempat yang luas, lagi itu ada tempat mainan itu namanya pelengkap, aksesoris lah gitu, ya enggak? Tambahan kan? Iya Pak. Yang membuat Pemanis. Pemanis. Yang membuat konsumen itu betah itu, ya enggak? Yang utama itu rasanya, kan gitu. Jadi kalau konsumen memilih restoran itu penting pertama rasa dulu, bukan yang lain. Setuju Rasa paling enak di rumah, Pak. Hah? Rasa paling enak masakan istri. Oh ya, kalau yang paling enak sih masakan istri enggak? Itu paling enak, enggak? Masakan ibu sih. Masakan ibu orang tua sih Pak. Iya sih, itu paling enak kan. Pertama hemat uang, enggak gitu kan. Yang kedua enak memang betul. Itu setuju tuh, 100% setuju. Walaupun udah enak, kalau masih enak tapi enak enggak? Lo enggak? Iya kan? Betul enggak? Coba tanya Clara Fitri. Udah menikah kan? Udah menikah belum? Pak. Udah kan? Hah? Belum. Belum. Siapa yang udah menikah sini? Hah? Udah, Pak. Siapa yang Bang Herman udah menikah, Pak. Mana masih Bang Herman? Ada Bang Herman sini. Oh, Bang Hermanto. Kalau Bang Hermanto kan yang ada istri. Istri masakan, pasti kalau istri masakan apapun, walaupun tidak enak, tetap enak kan? Kan itu. Walaupun tetap enak, enggak? Kita terbuka, Pak. Kalau nggak enak, tetap diganti, Pak. Iya. Makanya itu request. Kan? Salah restoran, Pak. Hah? Kalau restoran enggak kan? Betul gitu. Kalau istri itu masak ya tetap enak gitu kan? Nah, nanti kalau enggak enak dari masak lagi kalau istri kan? Nah. Yalah. Ya, betul kata Perman, betul memang paling enak itu buat masak sendiri ya kan, karena sesuai dengan kebutuhan keinginan kan, hari ini kita makan ini gitu kan, ya pasti dimakan karena itu ingin kita kan. Nah, tapi kalau kita mau makan di luar kan kita cari ya sesuai dengan kita juga kan, kita misalnya ada apa kalau makan kepiting di mana gitu kan, cari restoran yang menjual kepiting ya gitu kan gitu, itu kenyang kita itu namanya menciptakan pelanggan. Jadi kalau kita menciptakan pelanggan itu bagaimana kita menciptakan nilai. Produk harus bernilai, gitu kan? Supaya produk kita itu produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kan gitu. Nah, hotel itu merupakan apa tuh hotel coba?
Hotel itu menawarkan apa? Kalau restoran rasa, kalau hotel apa? Ditawarkan hotel. Kenyamanan, Pak. Nyamanan? Hah? Yakin ya? Kenyamanan. Di rumah tidak nyaman kan? Di mana? Di masjid itu nyaman kan? Nah, kalau nyaman kan Pelayanan, Pak. pelayanan. Ya semua di rumah sakit ada pelayanan, di restoran ada pelayanan. Karena lokasi, Pak. Nah, Lokasi, karena kita tidak ada rumah di sekitar hotel, Pak. kenapa orang dari Jakarta ke Pontianak kok nginep di hotel itu? Atau di losmen, atau di mana lah gitu. Losmen ke di hotel, kenapa gitu? Jadi apa sebenarnya terkenal hotel itu apa? Apa terkenal hotel tuh? Suasana baru, Pak. Mana? Memang ada di suasana di hotel. Oh, ada hotel. Tidak ada tempat tinggal, Pak. Berapa bayar ini suasananya? Oh, satu malam 500.000. Hanya beli suasana aja. Kan? Kenapa ada ke hotel tuh? Kenapa? Kan? Apa yang hanya beli suasana? Suasana apa dulu? Apa hanya beli suasana aja? Kan? Ayo. Karena tidak ada tempat tinggal, Pak. Iyalah, kenapa di hotel? Makanya hidup Memang nginapnya di hotel. kalau hotel punya cuma beli suasana aja. Jasa. Menjual jasa, Pak. Ya, semua jasa. Bang jasa. Hospitality-nya, Pak. Itu keramat tama semua ada. Keramat tama itu kewajaran kan? Waktu itu kasus keramat tama dengan pelanggan. Karena digunakan untuk dengan target pemasaran Nah, orang yang tidak mempunyai nah, rumah di daerah tersebut. kalau di kota, kenapa di hotel? Katanya. Di Jakarta kan, ada rumah kan? Kenapa ke hotel? Apa tuh ke hotel tuh? Coba buat tanya. Nyaman. Ya. Hotel itu nyaman, praktis. Kenapa ke hotel dulu? Kenapa coba bertanya? Kenapa ke hotel? Karena di hotel menyediakan pelayanan jasa seperti kamar, penyediaan makanan, terus memang serta minuman. Kalau hotel Iya. berapa kamar satu hari gitu? Memang beli kamar. Memang beli kamarnya. Memang beli apa gitu? Kan ada dibeli kamarnya kan? Ada beli apa yang gede? Hah? Tadi kalau di restoran dirasa kan? Betul nggak? Dirasa. Kalau hotel ada beli apa nih? Ada mau apa di hotel tuh? Pak, izin jawab, Pak. Ya kan, belum? Kalau saya, Pak, saya lebih ke pengalaman, Pak. Contohnya kayak misalkan di rumah nih kan, nggak ada shower, nggak ada AC. Jadi karena sepo, coba-coba lah, Pak. Karena di hotel dulu bayar sekian, bisa mendapatkan apapun, bisa mandi shower, mandi air panas pagi-pagi. Tapi enggak, sama nggak? Biasanya pengalaman nggak kan? Makan di rumah, ada nggak pengalamannya, ada makan kepitingnya, bicara gini kepiting kan, ada udangnya, pengalaman juga kan? Ayo, kira-kira dokter itu apa sih kira itu? Apa yang oleh konsumen itu apa? Kalau Bapak tugas di Jakarta kan, dari pagi sampai siang tugasnya sampai malam ya enggak? Ke hotel terus. Nah kan? Apa di hotel? Apa di hotel tuh kira Bapak Ibu tuh? Kok di hotel tuh? Kan? Hotel kan bukan tuh, oh ini kamar bagus enggak gitu kan? Tidak, pakai bermadani enggak gitu kan? Ada ini TV itu enggak gitu, selain bukan itu kan manfaatnya kan? Apa sebenarnya dibeli oleh konsumen dari hotel itu coba? Kalau fasilitas, Pak. Masa ada beli fasilitas? Saya mau beli hotelnya, ada berapa fasilitasnya kan enggak gitu kan? Kan enggak. Masa ada beli fasilitasnya? Masa hotel ada beli fasilitas? Nah. Ayo. Berarti selama ini kalau hotel enggak itulah enggak tahu lah di hotel enggak. Pernah lagi di hotel? Pernah enggak Bapak Ibu nginep di hotel? Pernah ada? Pernah, Pak. Apa lakukan di hotel? Apa lakukan di hotel coba? Tidur, Pak. Tidur apa tidur tuh? Tempat bermalam. Masa malam apa? Tempat istirahat. Istirahat kan itu ada di awal istirahat. Kan istirahat kan tidur kan? Ya kan? Memang pernah main di hotel. Oh, saya main di hotel lah, di hotel kan enggak. Coba istirahat, pagi kerja sampai tugas sampai malam capek nih. Misalnya mana kan ada rumah di hotel. Anda pilih mau kelas apa dulu kan? Apa kelas ekonomi ke kelas lu ke kan? Tuh presiden kan, saya maunya jak lah, yang penting maunya karena uang tidak banyak, cukup pakai kipas angin jak lah, enggak, yang penting saya tidur kan. Ada yang mau banyak enggak? Saya mau pakai ada TV-nya, ada kulkasnya, makan sarapan pagi di hotel kan, lain lagi kan, kelasnya kan, uang juga beda itu namanya manfaat, nah, kan. Jadi hotel itu menawarkan istirahat. Kenapa? Karena banyak orang Jakarta datang ke Pontianak, ada rumah, kan saat mana kan?
nanti buat hotel, orang losmen kan, atau penginapan. Dan itu intinya itu manfaat inti kan, pada kenyamanan, suasana. Pada itu tambahannya aksesorisnya kan, itu tambahan. Perlu pelayanannya bagus kan, itu tambahan kan. Nah gitu. Tapi intinya tuh ya istirahatnya. Bagaimana supaya konsumen itu istilahnya enak, nyaman kan, betah kan, itu kan, macam-macam. Ada AC-nya, ada TV-nya, ruangnya luas kan, itu kan tambahan. Gitu. Intinya itu manfaat itu. Nah, kalau Weni, buat tanya Weni, kalau perbankan itu apa yang ditawarkan perbankan ini? Ini kan BCA nih. Nah, kalau Weni kan jadi bisa, apa yang ditawarkan BCA itu pada pelanggannya itu? Kenapa, Pak? Apa yang ditawarkan oleh bank pada pelanggannya itu? Nah, Jasa, Pak. jasa apa? Ya semua jasa tadi. Ya, jasa hitungkan duit mereka lah, Pak. Masukin itu, ke rekening. Nah, kan kalau bank tahu bagi kedai manfaatnya apa yang dijual oleh bank kepada pelanggan. Tapi kalau restoran rasa kan, nah, rasa. Jadi konsumen itu sebenarnya satu dirasa, makanannya. Makannya kalau tidak ada rasa mana dibeli kan? Rasanya dulu. Konsumen cari rasa yang lebih enak yang mana, rasa mana, gitu kan? Nah, ada nggak konsumen tidak pernah makan di luar? Kenapa? Karena lebih enak masak sendiri dan makan sendiri kan gitu kan? Nah, ya itu juga bagus kan? Betul. Karena ada yang konsumen sibuk, pagi kerja, soal isi kerja, nggak sempat masak ya makan di luar, gitu kan? Jadi ya, waktu makan pasti pilih tuh. Nah, makan mana yang enak ya, gitu kan? Rasanya enak ya. Nah, itu pilih. Cara yang mengetahui rasa enak itu kan bisa dari teman, cari informasi kan, ada pengalaman. Nah, itu udah kita dari teman tersebut kita bisa makan di situ. Nah, sama itu perbankan itu jasa apa gitu kan? Nah, apa ditawarkan oleh bank itu pada pelanggan? Apa sebenarnya bank itu? Kenapa kok orang mau di bank tuh nabung tuh? Nah, kan? Kenapa orang mau nabung di bank BCA, gitu kan? Apa sebenarnya dibeli oleh bank pelanggan itu? Apa yang sebenarnya dibeli oleh BCA kepada pelanggan itu? Kenapa itu? Ya, tadi hotel tuh istirahat kan? Betul. Ilham pernah nabung di bank, Ilham? Pernah, Pak. Nah, kenapa Ilham nabung di bank? Nah, di rumah. Bank tuh, jasa yang ditawarkan bank tuh adalah jasa kemudahan dalam bertransaksi, Pak, kemanapun. Ya. Memang yang lain enggak mudah transaksinya. Kalau bank lebih mudah, Pak. Kenapa Ilham kok nabung di bank? Hah? Karena lebih enak ya Pak, buat ngatur uangnya Pak. Lebih enak di rumah, tinggal buat kunci, ambil uang kan, nggak perlu capek-capek antri. Nah, tapi sering dibobol Pak. Makanya sering dibobol, terus simpan di mana? Ke bank. Nah, jadi apa di jalan bank tuh apa kira-kira itu? Keamanan dalam menabung. Memberi keamanan. Nah, keamanan kan. Nah, apa di bank kan? Nah, cuma di macam-macam kemudahan kan, layan bagus kan. Jadi ya, Pak. Kalau di bank ini bunga tinggi nabung kan, kalau investasi, kalau minjam bunga rendah kan, tinggal itu nawarin keamanan kan. Kalau soal mudah sih di rumah aja namputin uang dari kemarin, tinggal ambil buka apa kuncinya kan, ambil kan, tak pakai angket, tidak perlu pakai ATM, tidak pakai buku bank kan. Nah, karena sering dibobol tadi lari ke bank kan, aman kan. Itu ya manfaat inti darurat bank, keamanan kan, rasa aman. Rasa aman. Aman di bank itu enak, ada depositonya, ada tabungannya kan. Tinggal pihak bank itu menambah memberi akses lagi, pelayanan lebih baik, ada ATM-nya, ada mobile banking-nya, itu kemudian kan, kecepatan. Ini konsumen tidak perlu antri, bisa ngambil dari jarak jauh. Itu udah namanya produk tambahan namanya kan. Produk tambahan, produknya gitu. Jadi pada dasarnya tuh intinya tuh produk itu bernilai, yang apa yang jual konsumen itu upjual oleh satu manfaatnya ya, manfaat produk. Bapak Ibu beli kue kan, Bapak Ibu beli kue kan, apa yang Bapak beli kue itu kan manfaatnya kan, bukan desain kuenya. Oh indah kuenya nih, bagus, ada bunga-bunganya. Itu udah sendak enak, beli enggak? Enggak, Pak. Itu kasih enak, baru dikasih indah-indahan ini kan, indah boleh, biasanya bagus beli, tapi yang penting itu manfaatnya harus memenuhi keinginan konsumen. Produk itu dinilai, udah. Bagaimana supaya produk ini bisa sampai ke konsumen? Bagaimana caranya nih? Bagaimana Anda punya bisnis nih? Bagaimana produk Anda ini bisa sampai ke konsumen? Anda sudah set pasar, produk Anda bernilai, bermanfaat, kan? Ke konsumen. Tapi bagaimana supaya produk Anda sampai ke konsumen? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana tuh? Supaya produk Anda sampai ke konsumen beli gitu. Caranya gimana?
Apa cuma Anda cuma gitu tidak sampai cuma aja enggak. Oh, produksi benar tapi sebenarnya enggak tahu. Kan enggak diberi konsumen kan. Supaya konsumen beli gimana? Nah, supaya konsumen tahu ada punya produk gimana. Oh, izin Pak. Silakan. Silakan Bang Hermanto. Apa mana? Oh, tadi Bang Hermanto mau menjawab. Bukan. Tadi apa mau jawab? Oh, ya, silakan. Izin Pak. Lebih ke pertama kita harus menentukan target pasar, Pak. Target pasar. Oke. Nah, lalu kalau untuk setelah kita menentukan target pasarnya, baru kita mempromosikan ke target pasar tersebut, Pak. Terus? Itu menurut saya, Pak. Oke, yang lain silakan. Oke, betul. Salah. Yo, Steve. Di sini. Ayo. Bapak tahu Anda punya bisnis kan? Terutama ini ada di sampingan. Amin. Anda punya produk bernilai. Bagaimana supaya Anda ini bisa sampai ke tangan konsumen kan? Tidak. Kalau produk Anda cuma di rumah aja, taruh, dibawa kemana-mana, mana tahu konsumen tidak tahu kan? Artinya produk Anda harus ditawarkan di pasar kan? Pasar. Nah, tentukan target pasar siapa pasar sasarannya gitu kan? Ya, Anda harus tawarkan pasar itu. Udah itu tawarkan. Bagaimana cara menawarkannya? Pakai promosi kan gitu kan? Tidak. Dipromosikan. Nanti promosikan di pasar melalui tukar menukar. Ada pertukaran kan? Ya kan? Pertukaran itu marketing itu, ya kan? Jadi Anda bernilai ya. Ditawarkan di pasar sehingga jadi pertukaran. Itu chain namanya kan? Coba apa syarat terjadinya pertukaran? Terus jawab. Apa syarat terjadinya pertukaran? Coba. Apa syarat terjadinya pertukaran? Yo. Harus jawab. Apa syaratnya terjadi pertukaran? Persetujuan. Apa syarat? Kedua belah pihak, Pak. Gimana, Hermanto? Kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Ada dua belah pihak. Satu penjual, satu pembeli, yang kedua. Sama betul. Lagi. Lagi. Ada penjual, ada pembeli, apalagi terus? Tuh, betul tuh. Lagi. Kan, Pak Hermanto pernah belanja, pasti kan pernah transaksi kan? Kan ada produk di pertukaran. Apa syaratnya itu pertukaran terjadi itu? Yang pertama, ada dua pihak, satu penjual, satu pembeli. Terus lagi. Ada barang. Ada barang yang diperjualbelikan kan? Oke, lagi. Ada barang. Oke, ada barang. Terus? Ada barang. Kan Pak pasti udah pernah belanja nih kan? Pasti tahu lah salah satu pertukaran kan? Nah. Ada keinginan membeli, Pak. Ada keinginan pembeli. Nah, jadi membeli suatu barang. Jadi ada pembeli suatu barang, artinya itu tidak boleh terpaksa kan? Betul enggak? Iya, Pak. Terpaksa, terpaksa ada pertukaran ya. Aku rasa sukarela ya. Tidak dengan terpaksa, tidak boleh dipaksa. Tidak ada kedua belah pihak harus waras, tidak boleh gila kan? Kan? Tidak harus waras, tidak boleh gila. Kalau kita bisa jadi pertukaran kan? Itulah dalam pertukaran. Minimal 2 orang. Asal ada barang. Ada alat pembayarannya kan? Alat pembayarannya ada kan? Uang. Begitu kan? Ada uang mana? Kan? Susah ya. Itu uang penting. Nah, itulah namanya marketing. Jadi bagaimana menciptakan pelanggan. Sama enggak pelanggan dan konsumen itu? Sama enggak pengertian konsumen dan pelanggan? Sama, Pak. Nah, sama. Yakin? Bentar, Pak. Beda, Pak. Beda. Apa bedanya konsumen pelanggan? Kalau konsumen kayak dia hanya kayak membeli produk kita sekali dan belum tentu balik lagi, Pak. Kalau pelanggan tuh orang yang udah menetap sama kita, Pak. Oke. Yang Benar, lain. Pak. Nah, yang lain coba. Yang lain coba. Yang lain gimana yang lain? Yang lain yang lain. Yang lain gimana yang lain? Coba. Ayo. Orang kan cuma paling konsumen, pelanggan kan. Tapi siapa tuh pelanggan kan? Betul nggak? Nah, kan kalau kita kaji itu siapa tuh pelanggan? Kalau bahas ini customer kan itu. Kalau ini gimana ini? Halo ini, kok diam ini? Nah, ini. Halo ini. Iya, Pak. Bicara. Kenapa, Pak? Tidak kenapa lagi pula, kan?
Sama enggak konsumen pelanggan? Beda. Nah, bedanya apa coba? Ya betul kayak kata Ilham Pak, kalau konsumen itu mungkin hanya satu kali bertransaksi, sedangkan kalau pelanggan kan pasti dia bakal repeat order atau datang terus ke tempat kita. Oh gitu. Gitu. Ya, yang lain? Jadi konsumen itu umum. Nah, ya, konsumen umum. Konsumen itu memakai kan? Pemakai. Orang yang menggunakan produk ini konsumen. Misalnya Ilham beli produk sepatu kan? Sepatu Ilham pakai. Berarti itu konsumen. Konsumen tuh. Sepatu Ilham beli sepatu sana sekali, perusahaan sepatu bilang Ilham tuh pelanggan. Yang itu. Ya kan? Bagi pelanggan. Karena dia pernah beli Pak saya nih sepatunya. Walaupun satu kali. Pelanggan ya. Maka namanya ada pelanggan pasif, ada pelanggan aktif. Ya kan? Apa tuh pelanggan pasif? Pelanggan yang hanya pernah beli satu kali ya belum kita. Satu kali ya, seumur hidup satu kali itu pelanggan. Nah, kalau aktif itu namanya pelanggannya repeat order tadi. Kalau beli dengan kita terus. Selalu dengan kita itu namanya pelanggan aktif. Nah, bagaimana Anda sebagai pengusaha itu mengubah pelanggan pasif jadi pelanggan aktif kan? Nah, sebenarnya istilah konsumen banyak. Pertama, Anda pernah enggak tahu prospek? Pada kata prospek enggak? Iya, Pak. Nah, apa tuh prospek tuh? Kalau di dunia MLM, ya kan? Itu pasti bukan kata prospek. Nanti kita prospek dia tuh. Kan? Betul enggak? Apa tuh prospek tuh kira-kira? Ayo, prospek nanti ini. Pak Armato kita nanti ini. Menawarkan Supaya kita masuk jadi ini, gitu kan? Nah, prospek namanya kan? Nah, ada tuh prospek. Apa tuh prospek tuh kira? Dia ada tingkatan. Jadi namanya konsumen ada tingkatannya, Konsumen umum. Yang pertama itu nama prospek. Hah? Gimana? Kemungkinan, Pak. Prospek kemungkinan. Kalau Ilham, misalnya kalau Ilham punya usaha, ya, kan? Tapi Pak Hermanto enggak tahu bahwa Ilham punya usaha, ya kan? WNI tidak tahu Ilham punya usaha. Belum tahu nih Ilham punya usaha. Tapi Ilham punya usaha. Berarti WNI dan Pak Hermanto sebagai prospeknya. Nah, gitu kan? Prospek. Kenapa? Karena Pak Hermanto dan ini belum tahu bahwa Ilham punya usaha. Tinggal bagaimana memprospeknya. Nah, kan? Mendorong agar Pak Hermanto ini itu mau datang ke perusahaan Ilham. Datang enggak tuh? Itu namanya prospek. Jika dia tahu kan, baru punya usaha. Berarti itu prospek tuh kan? Ini prospek nih. Nah, kan? Itu namanya. Jadi orang yang belum tahu tentang usaha kita itu prospek. Maka tugas kita lah bagaimana supaya kita mengubahnya di prospek kita kan? Dia tahu tentang kita. Nah, itu datanglah nih. Dan ini datang ke perusahaan Ilham kan? Datang nih. Baru nanya aja nih, lihat ya nih. Lihat dulu kan? Tapi belum beli, itu masih prospek tuh ya. Belum beli itu. Masih lihat aja tuh. Lihat, tanya dulu kan? Gini kan? Nah, itu apa namanya itu? Ada apa? Pak Armato dengan datang ke Ilham, nanya lihat aja. Tanya dulu di mana ada brosur ini enggak. Dan beli itu apa namanya itu? Apa namanya? Apa namanya? Ya. Suaminya dia. Anda pernah enggak? Siapa yang ngomong tuh yang Anda pernah enggak toko masuk toko lihat barang terus keluar toko tidak beli gitu? Pernah enggak? Anda beli baju nih, ya kan? Anda tahu bahwa ada toko baju di Mega Mall kan? Masuk ke Mega Mall, masuk toko A, lihat ya, tanya gini-gini, tapi tidak beli. Lagi masuk toko B, tanya ke baju, lagi, tapi tidak beli. Itu apa namanya itu? Apa namanya? Ngecek harga pasar, Pak. Namanya apa? Apa namanya itu? Coba. Bahasa kopi ibu pernah nih ya? Toko A, menawar, Pak. Nah, pindah ke toko B, tapi tak beli, tak beli. Pindah ke toko C. Kan? Akhirnya itu toko A kembali kan? Nah, itu apa namanya itu? Muter-muter dia belinya itu. Atau beli panci, ada 5 toko. Kayaknya sama nih, aduh mahal, pindah toko B, sama toko C, tapi belum beli nih. Nah, itu apa namanya itu? Mencari informasi tentang produk yang akan dibeli, Pak. Ayolah, apa nama istilahnya? Apa satu kata aja? Ya, itu satu kata aja. Coba itulah dia satu kata apa istilahnya? Ini namanya apa? Namanya itu apa? Katanya, kan? Apa namanya itu? Bapak yakin
mungkin semua ini pernah melakukan itu kan. Kalau membeli apa sepatu lah, toko A, habis sepatu tidak ada, toko B kan, tapi tidak beli nih, toko C kan, mau ketemu di toko D, bang, gitu kan. Nah, itu pasti kan gitu. Nah, biasa kan, bang kalau ibu-ibu beli baju gitu gak, pilih baju ini udah bagus, pindah toko B ya, oh mahalan, toko C, tapi tidak beli, kita nanya, udah coba kamu ganti, kamu pas kan, coba ternyata tidak cocok kan, beli pindah toko B. C, atau apa namanya itu? Survei, Pak. Survei. Enggak ya. Sama gak kalau ada nasabah, saya orang ke BCA kan, tanya bos, sudah mau nabung nih, tanya dengan customer service di mana nabung cerita gede, nanya kan, ambil bos aja kan, tapi belum nabung, pindah ke Bank Mandiri, pindah ke BCA, pindah ke Bank Permata dan sebagainya, itu apa namanya itu? Oh gini, apa namanya itu? Tapi tidak nabung dia, cuma nanya aja. Nggak tinggal bunganya mana, nabungnya bisa ada bunganya, ini gini mana, oh, ini pindah ke bank lain gitu gak, semua di bawah keling itu, nanti baru dibanding-bandingkannya baru nanti dia nabung di mana gitu kan, ini apa namanya nih? Prospek namanya Pak. Itu tadi prospek itu udah tahu harus usaha kan, tanda kan, harus usaha kan, nah aku dikenalkan kan, sehingga dia mau datang nih kan. Kalau di prospek nih, datanglah petanda nih. Tadi tapi belum beli, hanya nanya dulu aja, lihat dulu, oh gini, tapi tidak beli. Itu apa namanya itu? Udah datang tapi tidak beli. Apa namanya ini? Ada nasabah ada konsumen datang tapi tidak beli, lihat dulu kan. Ini katanya tidak beli, tapi itu nanya aja, sampai 1 jam nanya tapi tidak beli. Ada sabar nanya nih, nambah apa? Udah tidak beli. Apa namanya nih? Coba, namanya apa coba? Ayo pikir. Ayo. Ini bahasa dilakukan oleh kaum ibu nih. Yang suka nih kaum ibu melakukannya nih. Kaum bapak tidak suka. Kalau kaum ibu kan belanja kan suka berputar-putar kan, udah suka keliling-keliling kan, suka keliling-keliling kalau belanja kan, suka nanya banding-bandingkan harga macam-macam. Kan berarti kaum ibu suka gitu kan, paham nggak kalau belanja itu? Apa namanya itu? Namanya adalah shopper. 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 Shopper tuh lah dia kalau belanja tuh nggak beli dia, nanya juga tapi tidak beli. Shopper namanya. Shopper. Shopper, SHOPPER itu shopper. Itu istilah bahasa Inggris, Pak. Iya, bahasa Inggris. Oh. Shopper. Kayak yang belanja kan, belanja kan belum beli kan. Kling-klingnya dia nanya-nanya. Banyak aja. Tapi tak beli itu kan, itu aja. Tapi ada jangan semarah, ada konsumen nanya kan, nanya tapi tak beli, akan kemana sini, nanya tapi tak beli, kami shopper namanya itu, shopper. Nah, beli panci 1 aja tuh, tapi 10 toko dikelilingi kan, panci 1 itu 10 toko dikelilingi, tak beli pancinya kan, tadi ini beli, tapi keliling-keliling terus toko kan, itu namanya shopper. Nah, Anda beli panci tadi kan toko A, toko B, toko D Anda beli. Nah, bagi toko D itu ada apa namanya itu? Bagi toko D apa namanya? Anda kan udah toko A, Anda tanya tak beli, pindah toko B, tak beli, toko C tak beli. Toko D, nih pas paling bagus nih, murah lagi. Belilah, Anda bayar untuk panci itu dengan tokenya. Bagi toko itu ada sebut apa? Closing, Pak. Hah? Closing. Itulah ya, itu beli itu closing, tapi itu bukan. Apa namanya itu enggak? Apa namanya itu? Bagi toko D tadi itu ada sebut apa? Toko D itu. Wah, Anda beli tuh dengan toko D itu. Cocok dia barang bagus ini kan. Sebut apa tuh Anda tadi? Apa sebut apa tuh? Nah, itu namanya tuh pelanggan customer, kan? Karena dia beli kan, betul. Kalau dibeli kan customer. Nah, walaupun hanya satu kali. Kalau ada orang nabung di BCA itu namanya customer bukan rekening, ya kan? Anda setuju, nabung kan, bukan tabungan pula itu namanya customer namanya. Walaupun 1 kali kan, kalau tapi namanya itu pasif namanya ya. Pak yang aktif yang berulang-ulang, trip itu namanya aktif kan, itu bagus. Yang berulang-ulang itu order dulu. Itu yang berulang-ulang itu namanya pelanggan aktif kan. Nah, Anda pernah ke supermarket kayak ke Kaisar, ke mitra Anda, pernah ditanya punya kartu anggota tidak? Punya kartu Kaisar tidak? Pernah, Pak. Pernah kan? Punya kartu Gramedia tidak? Punya kartu BCA tidak? Punya anggota punya kartu Alfamart ada kan? Ada, Pak. Itu Anda kalau punya itu apa nama Anda? Apa namanya Anda tuh?
Anda punya, oh punya. Saya punya kartu anggota Alfamart, saya punya kartu Kaisar, saya punya kartu. Anda seperti apa namanya itu? Member, Pak. Dari member. Bukan ya? Sama marketing apa? Nah, itu memang member, tapi dalam sama marketing apa namanya itu? Bagi perusahaan itu Anda seperti apa? Bagi perusahaan ya. Iya, Pak. Anda pernah tidak dikasih hadiah? Misalnya untuk sahabat dikasih hadiah jam, karena ini pelanggan yang paling aktif, yang paling historic order kan, sehingga setia, sehingga dikasih jam itu. Itu apa? Anda sebut apa tuh namanya? Reward, Pak. Itu reward iya. Itu memang itunya. Pelanggan prioritas, Pak. Bukan ya, Pak ya? Bukan lah. Bukan ya? Karena dia kan toko nggak bisa lari, nggak akan lari dia, karena udah diginikan oleh perusahaan kan. Maka tanya kartu anggota tadi itu ada nggak kartunya, kan supaya mereka tidak lari di Anda kan. Itu sebut apa tuh? Supaya customer tidak lari pada depan Anda gitu. Kalau Anda kan bisa. Itu namanya klien. Klien namanya diikat ya kan. Ada kartu anggota macam-macam cara perusahaan diikatnya kan, supaya tak lari pada dia kan, betul enggak? Iya, Pak. Tapi semua pandai, semua pakai anggota enggak, betul enggak? Semua pandai kan? Saya pakai kata anggota, Alfamart kata semua udah pakai kata anggota adanya. Ya susah juga sih enggak? Itu klien. Nah, klien kan, itu klien. Bagaimana BCA itu supaya nasabah tidak lari ke bank lain? Diikat tuh nasabah. Bagaimana ikatnya itulah klien kan? Bagaimana BCA itu mengubah dari customer jadi klien. Bagus tuh ya. Customer hanya babung ya, tapi dia bisa pindah kan? Ya kan? Bisa pindah. Tapi kalau klien itu diikat lagi. Masih hadiah apa bonus. Kalau Bapak kan IndiHome. Bapak IndiHome kan pelanggan IndiHome. Bapak kan sampai level apa? Level ya kan? Tiap 3 bulan itu ada namanya nonton gratis itu. Nah, nanti Bapak dapat nonton gratis nih di 21. Film apa saja, ya kan? 21 gratis diundang. Karena kita sebagai pelanggan setia kan, sehingga kita tidak mau pindah-pindah. Karena kalau kita pelanggan ini dapat bonus nonton gratis, kan? Itu cara IndiHome untuk mengikat pelanggannya kan, supaya pindah ke yang lain, yang gitu kan? Betul nggak? Oh, enak IndiHome. Kenapa? Karena dapat nonton gratis, kan gitu. Saya BCA kan, supaya customer bisa tidak lari kepada yang lainnya. Bagaimana BCA melakukan untuk mengikat pelanggan kan? Pasti pelanggan tuh kan bisa pakai rantai. Kalau ikat pakai tenaga bisa lepas kan? Mas pakai rantai ikatnya kan, tidak lepas pakai rantai pelanggannya. Gimana kan? Supaya tak lepas itu kan? Pakai rantai kan? Jangan pakai tenaga. Ya, kalau tenaga itu udah putus nanti bisa lari dia kan? Ikat. Saya maksudnya pelanggan yang banyak tabungannya, ada syaratnya kan, kalau bisa menabung sampai ratusan juta, berapa miliar itu dapat ada bonus apa, kasih hadiah tiap lebaran, ada besar kan, kasih kirim kan, itu bangga tuh, senang kan, atau ada undian kan, undian akhir tahun, dapat mobil gratis, dapat mobil, dapat motor kan, itu satu cara untuk mengikat pelanggan kan, nasabah supaya nasabah tuh tetap menabung di BCA, gitu kan? Lo enggak? Yang ini ya? Halo ini. Mana ini? Itu kan? Iya, Pak. Itu enggak, Ben? Kamu ini kemana? Kalau pengen jadi manajer pemasaran gimana? Gitu enggak? Kenapa, Pak? Kalau pengen jadi manajer pemasaran BCA, gimana tuh? Apa yang akan lakukan kalau jadi manajer pemasaran BCA? Pak, putus-putus Pak suaranya. Oh, betul-betul. Bacana itunya apa tuh? Sinyal apa siranya itu tidak bagus ya, Pak. Bapak sih mau jelas semua untuk ini jelas semuanya, tapi sana sinyalnya yang kurang bagus. Iya, kayaknya, Pak. Oke, jadi itu marketing ya. Jadi itu marketingnya enggak. Itu namanya itu apa tuh klien ya, klien. Nah, itu klien. Terus Anda pernah enggak misalnya ke restoran ya kan? Makan kan? Santai enak enggak? Ya kan? Sana cerita lagi pedangnya di kok makan enak itu asal dia apa dapat itu coba pernah ada makan restoran setelah makan restoran ada cerita pedang lain kalau makan di sini enak bagus kesana makan murah rasanya enak pelayannya bagus itu pada kemana Anda ada tipe orang lain nah itu apa nama Anda tuh Anda sebagai apa sih ini bagi perusahaan Anda sebagai apa menceritakan perusahaan kepada orang lain apa tuh Anda sebagai apa sih?
perusahaan itu. Pernah Anda bercerita, bisa Anda makan satu tempat enak dan Anda cerita pada orang lain, pernah enggak? Anda ajak kalau makan di sini bagus, enak, berjangkau, bagus. Pernah enggak tuh? Pernah enggak? Pernah, Pak. Nah kan, berarti ada sebagai apa sih? Ada sebagai apa nih? Ada sebagai apa nih? Nah, ada sebagai apa tuh Pak? Ada sifatnya tuh menunjukkan perusahaan yang baik kan? Ada sebagai advokat itu kan ada tuh sebagai apa tuh menciptakan produk itu yang baik-baik pada orang lain. Ngajak kan? Oh kalau mau nabung di BCA bagus, ramah, tinggi kan? Mudah. Itu namanya itu. Mereka itu sebagai apa? Advokat kan? Advokat. Advokat itu pengacara. Ya kan? Iya. Ada juga dalam marketnya ada teroris. Teroris ada nggak teroris? Ada. Teroris itu bukan untuk hanya militer aja, bukan untuk politik. Dalam marketnya juga teroris. Hati-hati ya. Anda punya buka bisnis itu banyak terorisnya banyak. Siapa tuh teroris? Artinya orang yang menjelekkan produk Anda. Kan? Ini menjatuhkan Anda kan? Kalau Anda bagus jatuhkan. Wow, jangan tuh banyak jelek. Gini, kan? Jika konsumen tidak beli, ya kan? Itu namanya teroris. Nah, tahu enggak? Ini teroris. Ya kan? Itu namanya teroris. Itu banyak juga. Dia teroris tidak hanya dalam dunia politiknya, dalam marketnya teroris. Hati-hati. Anda buka usaha juga ada terorisnya. Ya, hati-hati. Ada juga yang nyamar. Tahu enggak? Nyamar. Pura-pura jadi pelanggan Anda. Itu lebih hati-hati nih. Ini namanya spionase, ya kan? Spionase kan? Jadi pura-pura lanjut Anda nanti cari informasi dapat kan? Hati-hati. Itu ghost namanya, ghost artinya pembelajar hantu. Kan ghost kan nampak kan? Ya lah. Hati-hati itu. Jadi dalam berbisnis juga hati ya. Anda harus curiga kalau banyak nanya harus curiga tuh. Kalau konsumen banyak nanya Anda tuh harus curiga, jangan kasih semua ya kan? Apa yang nanya nih? Pasti ada masuknya nanya-nanya nih kan? Tahu enggak? Itu ghost tuh hati berbisnis. Jadi tahu istilahnya ada teroris, ada spionase, itu ada spionase tuh. Spionase tidak hanya di dunia politik ya, dunia militer, tapi dalam dunia marketing ada spionase. Ada telik sandinya kan, kalau telik sandi disusupi orang sana, pura-pura dari konsumen, dia mau apa yang terjadi di sana kan, bagian pelayanannya di mana, kok banyak pelanggan ya, susup satu orang saja, susup satu orang ke banyak pelanggan. Nah itu dia, itu spionase. Tapi yang baik itu teroris. Katanya pertama baik mana baik, nanti di luar Anda tuh jelek kan, itu teroris, merusak Anda kan, menteror Anda kan, tahu enggak? Bahaya dia. Nih, enggak sadar kita teroris, hati-hati dalam berbisnis. Nah, inilah marketing ya. Nah, itu semua itu konsumen namanya. Anda pernah nonton MotoGP enggak? Pernah nonton MotoGP? Pernah nonton MotoGP? Di TV? Pernah, Pak. Di TV ya. Nah, pernah nonton MotoGP di TV. Oke. Kalau Marquez pakai apa? Pernah, Pak, pernah. Kalau Marquez pakai apa Marquez? Sekarang Honda, Pak. Repsol Honda, Pak. Repsol Honda. Oke, kalau Valentino Rossi? Rossi udah pensiun, Pak. Yamaha ya. Movistar. Nah, Movistar kan kalau baneknya? Siapa, Pak? Baneknya. Francisco Baneknya. Wah, nggak kenal gua. Aduh. Oke. Francisco Baneknya. Bentar, Pak. Saya lupa ingat, Pak. lupa ingat. Waduh, kan? Ayo. Meski pensiun udah nggak nonton lagi, Pak. Pakai apa tuh? Yang Dopioso lah, kayak Dopioso dulu. Nah, Dopioso. Oh, ini loh. Aduh. Ducati. Ducati, ya. Ducati. Kalau ini siapa nih? Apa lagi nih? Kalau ini Lorenzo, Yamaha kan? Nah, kalau Anda bilang kalau Marquez Hondanya kan? Kalau Quartararo Yamaha-nya gitu kan? Betul enggak? Kalau badannya Ducati itu sebut apa tuh? Jadi Marquez, Lorenzo, Quartararo dengan bannya itu bagi itu sebut apa? Sebut apa tuh? Ini selama di Ducati, Pak. Nah, sebut apa tuh? Marquez sebut apa? Sebut namanya partner. Jadi itu Marquez itu partner Honda. Karena secara langsung itu Marquez itu mempromosikan
Honda kan? Kalau Marquez juara, Honda laku keras kan? Betul enggak? Kan Marquez udah mau tuh perusahaan tuh. Udah mau tuh perusahaan. Kan Marquez bayar mahal kan? Kan? Nah, partner tuh. Jadi Marquez itu partner Honda. Karena dia waktu balap tuh pakai motor Honda kan? Sama dengan si Baneknya, Ducati. Sama dengan si Quartararo, Yamaha. Kan gitu. Nama partner. Nah, Anda pernah kan Pontena Post mengadakan apa? Jalan sehat. Sudah. Jalan sehat kan? Oh, kasih apa? 100 pertama dapat baju kaos. Dapat hadiah apa? Hadiah maksudnya apa? Hadiah rumah, kan? Nanti waktu Anda jalan sehat terus pakai baju kaos, tulisannya Pontianak Post. Berarti Anda sebenarnya partner mempromosikan produk Pontianak Post. Tapi dengan BNI 46 tentang tertib lalu lintas kan, pakai Honda, pakai motor semua, pakai baju kaos BNI 46 kan, mana kan? Itu namanya juga pakai helm, itu juga namanya partner. Nah, itu kan ada dengan massal dan sebagainya. Inilah namanya partner. Itu namanya semua mengutamakan konsumen. Berarti ada berapa tahap? Pertama prospek, habis prospek namanya shopper, habis shopper namanya customer, habis customer namanya klien, habis klien namanya advokat, dengan habis partner. Arti ya, itu namanya konsumen semuanya. Kan itu. Jadi mana yang paling bagus? Partner, ya kan? Partner yang bagus, tapi tidak gampang untuk mengubah pelanggan jadi partner, tidak gampang ya, sulit ya. Tidak semudah telapak tangan, gitu kan? Perlu kerja keras, ya kan? Tapi kalau sebagai pebisnis, yang intinya gini, dalam bisnis itu Anda itu harus dapat memenuhi kebutuhan dan konsumen. Kan tidak hanya memenuhi, menyenangkan, tidak cukup memuaskan juga, tapi kita harus bisa menyenangkan pelanggan. Betul enggak? Bagaimana kita menyenangkan pelanggan? Itu penting sekarang, ya kan? Orang puas itu bentuk loyal ya. Konsumen puas itu bentuk loyal. Konsumen bisa lari pada Anda kalau misalnya pesaingnya lebih baik kan. Jadi Anda bisa menyenangkan bagaimana? Bagaimana membuat konsumen senang, bahagia, ya kan? Sehingga konsumen tetap pada Anda, setia pada Anda. Senangkanlah mereka, kan? Di samping Anda memenuhi kebutuhan dengan mereka, maksudnya Anda lihat lagi, sedangkan dia. Bagaimana konsumen senang? Nah, kasih apa lagi kan, gitu kan? Audit, ya. Itu bisnis namanya marketing is creating the customer. Anda menciptakan pelanggan. Jadi itulah itu definisi masalah tuh. Pendek ya. Marketing is creating the customer. Oke? Ada pertanyaan di sini? Ada? Ya. Ada. Kalau ada, karena tadi belum nonton videonya, waktu kita ngobrol tentang ini ya. Ini baru apa pemasaran kan? Itu pada pemasaran, apa itu pelanggan, siapa pelanggan kan? Siapa itu customer kan? Jadi apa yang dijual perusahaan, apa itu perusahaan itu. Jadi kalau restoran menawarkan rasa, kalau hotel itu istirahat kan, kalau bank itu keamanan, ya kan, apa aman kan, itu ya. Yang terkait perusahaan itu manfaat intinya apa kan? Itu namanya tingkatan produk. Jadi produk punya tingkatan ya. Nah, ada tingkatan produk ya. Ada lini produk, ada lebar produk, ada panjang produk. Itu ada kalau Anda ke Kaiser itu kan ada lini produknya apa, lini produk ini berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa itu bisa diukur tuh, berapa panjangnya, berapa dalamnya, berapa lebarnya, dan seperti itu ada teorinya kan, gitu ya. Oke, nanti Anda ntar kita ke pertemuan kedua, silakan menjawab lagi itu ya. Nanti Bapak ada bukunya, di Bapak ada bukunya, silakan kalau Anda mau buku di Tokopedia. Nah, Tokopedia itu Pak yang sendiri itu Bapak sendiri tuh. Kalau e-book Bapak di 75.000 ya, 5.000, 100.000, 5.000 lah. Kalau dengan Bapak itu, tapi kalau mau buku yang bagus di Shopee atau Tokopedia silakan ya, buka Shopee atau Tokopedia kan. Nah, buat Tokopedia Shopee kan. Nah, itu ya. Kalau Bapak e-booknya, kalau Bapak e-book enggak buku lain. Kalau e-book kan Anda dapat covernya, dapat pasti kan Anda simpan. Kalau e-book kan di komputer simpannya kan. Nah, itu Anda. Jadi kalau bagus buat Tokopedia kan, coba Bapak dan Bu Dina, Bapak, tapi Pak Indonesia sendiri, Bapak Indonesia sendiri itu, Bapak Indonesia tapi 62 gitu, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, demikianlah. Nanti Anda kerjakan lagi itu, tonton videonya kan, ada beberapa video itu ada kuliah masalah dosen lain, ada tonton videonya. Nanti Anda video rekodkan, Anda simpulkan semuanya isinya apa. Nah, dalam itu video record ya maksimal 10 menit, yang panjang video record Anda ya, minimal 5 menit sampai 10 menit. Nah, itu ya. Yang belum aktif ya. Ya. Kenapa ini aktif cuma numpang duduk ya, ini di sini ini kan.
pas aktif ya kan kita kan belajar pemasaran bukan bahasa Inggris lagi kan. Lu bahasa Inggris. Wajar lah enggak tahu ya enggak tahu bahasa Inggris enggak. Kan enggak bahasa Inggris pemasaran kan. Nah, tapi kan bisa bicara bahasa Indonesia kan. Aktif diskusi kan. Nah, kan bagus. Jadi sampai Anda ini kan ilmu ini juga bisa diterapkan di bisnis ya. Mana marketing nih kan? Anda usaha apa? Bagaimana cara Anda presentasi Anda gimana kan? Bagaimana cara melayani konsumen Anda gimana? Kan ada teori dan marketing semua kan? Anda kerja di bisnis A, ada kasus apa? Boleh sih diskusikan kan? Ini kasusnya Pak gini, Pak kasusnya Pak. Oh ini, ceritakan. Kita diskusikan bersama kan? Bagaimana pemecahan teori pemasaran? Kan gitu kan? Kan gitu. Nah, iyalah. Nah, jadi jangan malu, aktif ya, banyak membaca. Jadi bukunya banyak, buku Bapak itu cuma referensi utama, tapi kalau yang lain boleh Pak baca buku lain juga boleh kan? Baca juga boleh ya. Nah, silakan baca banyak buku kan, banyak diskusi, banyak bicara kan. Kalau tidak pengen baca tidak banyak pengetahuan kan, marketing, gitu kan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan ya. Ada? Tidak ada ya? Semoga. Silakan. Emanto silakan. Terkait video record Pak, itu karena waktu kita yang untuk pertemuan tatap muka, apakah videonya boleh juga via Zoom atau apa gitu Pak? Videonya maksud video via Zoom gimana? Pakai Zoom itu pakai Zoom. Diskusinya Pak. Boleh ya, Anda pakai Zoom itu enggak? Tidak masalah, boleh untuk video. Terima kasih Pak. Boleh kayak Zoom ya, Anda mau kayak Zoom ini rekamannya, enggak pakai itu boleh silakan. Hah? Gimana? Boleh pakai Zoom. Itu teknis ya, pakai Zoom boleh, pakai Meet boleh kalau memang direkam ya. Yang penting bisa direkam kan? Nah, yang penting bisa direkam, kan? Sudah ada. Sekian ya. Sampai jumpa 2 minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam. Sore Pak. Silakan bisa meninggalkan tempat ruangan.